Nah, teh, sehat semuanya. Masya Allah. Dari Sungai Landia. Landai. Landia Iya, jauh. Oh, di Agam. Landai. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, Ustazah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita kesehatan ya, kelapangan, kemudahan dalam menjalankan amanah dan tentu tugas-tugas kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustazah, ini Ustaznya nggak ada ya, hanya Ana sendiri. Pagi ini Ana minta waktu 1 menit, boleh? Ada bawa pena semua ya? Yang nggak ada Ana pinjemin ini. Karena ada Ustaz pinjemin. Oh, enggak ada. Yang nggak ada Ana pinjemin, boleh? Silakan cari yang semuanya. Nah, Ana kasih kertas satu-satu. Silakan boleh diisi. Oke. Ya, dibagi. Enggak lagi yang kena. Udah dapat semua? Yang kosong ya? Kita pakai yang kosong, bukan yang Anda mikir ini ya, oke. Ya. Baik, siap Ustazah? Baik, pagi ini kita akan mulai dengan satu kegiatan, diawali dengan 1 menit menggambar. Pernah gambar? Ada yang nggak suka menggambar? Nggak suka ya? Iya. Ya walaupun nggak suka, mungkin pernah menggambar ya. Nah, jadi pengalamannya coba kita gunakan. Baik, Ustazah, waktu 1 menit Anda pakai timer. Pakai timer ya, sebentar. Love ya. Sebentar. Sini. Kosong. Oh. Sudah ya. Baik, Ustazah. Siap? Belum, ini ada apanya? Ada instruksinya nih. Nah, pertama kita gunakan kertas yang kosong ya. Yang kosong, jangan ada tulisan supaya nggak rumit pikiran kita. Kalau baca tulisan saya baca kurikulum kan. Nah, jadi kita pakai kertas yang kosong. Ustazah gambarkan dalam 1 menit hal apa saja yang sejak subuh tadi sampai mau berangkat sekolah terbayang. Gambar itu menggambarkan aktivitas Ustazah. Oke. Terserah pakai gambar apa aja. terbayang atau yang udah dilalui Ustaz? Yang udah dilalui. Yang dilalui tadi itu dari habis sholat subuh ya. Dari sholat subuh sampai menyusul. Gambar itu mewakili aktivitas Ustazah pagi tadi. Oke. Pagi tadi. Ya. Zaifah, silakan. Belum. Pikirkan dulu ya. 1/2 menit. Zaifah mau ikut ya? Ikut ya. Iya. Oh, udah dapat belum? Oke ya. Pakai yang halaman kosong. Jadi kegiatan kita 1 menit menggambar. Gambar itu adalah mewakili aktivitas kita sejak bangun tidur, sholat subuh tadi sampai kita berangkat sekolah. Ya, silakan gambar apa saja. Nggak perlu bagus-bagus sih. Satu gambar. Satu aja, nggak usah. Oke, harus selesai dalam 1 menit. Siap ya? Satu saja, nggak usah banyak-banyak ya. Gambar apa saja. Pokoknya gambar itu bisa menjelaskan
apa yang terjadi, apa yang Ustazah lalui pada waktu subuh tadi. Oke ya? Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Oke, nggak usah bagus-bagus ya. Ya, 55 detik sudah jalan. Oke. Nggak pandai banget Mama. Iya, Masya Allah. Nggak apa-apa. Oke. Sudah setengah menit, 30 detik lagi. Baik. 20 detik lagi. 20 detik udah start. Iya, ini 1 menit waktunya. Astagfirullah. Oke. Udah 1 jam. Ini 1 aja, nggak usah banyak. Ya, Oke. 5, 4, 3, 2, 1, Oke, silakan berhenti menggambar. Oke, letakkan penanya. Nggak boleh ya? Oke, berhenti ya. Oke, sip. Iya. Baik, masing-masing orang silakan tunjukkan gambarnya ke depan. Iya, coba. Hah? Nggak apa-apa. Semangat. Nah, saya lari. Oke ya, silakan 1 orang 30 detik ya. 30 detik tampilkan gambar dan jelaskan maknanya. Oke ya. Biasanya perbuatan baik dimulai dari kiri atau kanan? Kanan. Kanan siapa sekarang? Kanan. Oh, kanan. Bu Eva sih sebenarnya. Oh iya, dari apa dulu nak? Dari Zaifa nih. Ada ada tuh Oh, iya. Kita live TV One ini, langsung nih, langsung. Nah, jadi tampilkan gambarnya di teman-teman, kemudian jelaskan apa makna paling mendalam dari gambar ini. Silakan Zaifa 30 detik. Yang terbayang tadi gambar bunga ya. Dilihatkan. Oke, Nah, bunga ini kan dia menampilkan satu keindahan. Jadi ini baratnya ketika ada angin, dia akan bergoyang. Bisa jadi dia tumpang juga ya. Tapi ini bunga. Jadi dia butuh akar yang kuat. Jadi ketika kita ditempa masalah, kita butuh kekuatan, sumber kekuatan itu kan dari Allah gitu. Jadi ketika bunga ini tumbang, ada akarnya menahannya. Ketika kita ditempa masalah, jatuh bangunnya kita kita tetap kembali kepada Allah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Baik. Kita minum Mas. Ya. Kita lanjut yang kedua dari Ustazah Insan. Silakan Zah Insan, mulai. Oh, dari kanan tadi. Udah selesai. Nggak apa-apa. Oke, kan kita aja nih. Ini Nah. keriwehan pagi ini. Iya nggak apa-apa. Silakan. Oke. 1 menit ya, nggak jadi 30 detik. Ini kanan udah disetting Di sini Insan nggak pandai menggambar ya Ustaz. Jadi yang Insan buat di sini ya isi otak Ustaz dari bangun pagi sampai itu pergi ke sekolah. Jadi ini Insan tadi itu ya apa namanya? Mengamai anak-anak mengamai yang bocil-bocil tuh Ustaz. Jadi gitu kan. Tunjukkan ke teman-teman. Buruk gambar Insan malu. Iya, terus. Gitu. Jadi tadi juga ada perjalanan ke sekolah tadi Ustaz. Ini bisa disampaikan kejadian juga Ustaz ya di sini. Hampir juga tadi nabrak Ustaz pergi kan ke sekolah pas di simpang. Jadi di sini dibuat Gak belok gitu jalan. Iya belok. Itu kan jalan ke sekolah gitu kok simpang rumah Insan kok gitu. Gitu Ustaz, gitu. Hampir dari nabrak juga ada juga kejadian gitu Ustaz untuk pergi menuju ke sini gitu. Jadi Jadi nggak jadi ketabrak ya? Enggak jadi Ustaz gitu. Alhamdulillah selamat. Sayang Allah sama. Iya. Oke, habis waktu Zarima, silakan.
Ini nggak tahu hanya kata-kata. Apa yang ditekan Mas? Oke, silakan. Ini saya Nah bikin gambar sajadah, tasbih sama mukena. Masya Tapi satu Allah. banyak ya. Ya Sama dalam maknanya? satu paket Dalam Bu. satu paket. Dalam satu paket. Maknanya. Jadi dari tadi pagi sebenarnya udah dari tadi malam sambung sebelum subuh bangun tidur. Setelah subuh semuanya Ana menggantungkan semua hari Ana hari ini kepada Allah aja. Masya Allah. Supaya tenang hati Ana, supaya tenang pikiran Ana. Semoga dimudahkan urusan Ana hari ini, dilancarkan urusan Ana hari ini. Semoga anak-anak yang Ana didik hari ini mengerti dengan apa yang Ana sampaikan. Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya. Baik, oke, masih ada 20 detik. Dihibahkan ke Zariri ya. Ya, dihibahkan aja lah. Ya, silakan Zariri. Zariri. Barakallahu anjak. Nah. Boleh ditunjukkan ke kamera? Ibu. Oh, nah. Rumah. Rumah. Bangun rumah pagi-pagi. Silakan Za. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, ibaratnya tuh gambaran tadi pagi tuh dari rumah Hana udah sempat ini Ustaz, termenung gitu kan Ustaz, sedikit termenung, terus lihat cuaca juga mendung gitu Masya kan Allah. Ustaz. Terus Hana tengok ke keluar rumah lewat jendela gitu Ustaz. Lewat jendela. Lihatnya aja. Oh gitu. Iya. Terus Hana ngerasa kok beda ya hari ini gitu saat mendung gitu, takut kok ada perasaan buruk lah dalam hati gitu. Semoga hari ini nggak terjadi apa-apa Terjadi gitu. apa-apa. Semoga hari ini semuanya baik-baik aja gitu loh Sat. Terus itulah keluar rumah naik motor gitu Sat. Di perjalanan juga anak sempat merenung-renung juga lah Sat kan. Apa Tapi yang alhamdulillah masih ada terpikir buat zikir gitu Sat kan. Semoga nggak terjadi apa-apa di jalan gitu Sat. Terus jalanan juga basah gitu kan Sat. Jadi licin gitu. Oke. Jadi lebih hati-hati aja gitu Sat. Masya Allah, barakallah. Oke, terima kasih Zariri. Semoga perjalanannya tetap aman ya pulang pergi nanti. Kita lanjut ke Ulfa. Silakan Baik, tunjukkan Ustaz. gambarnya. Iya, gambarnya kurang bagus, Tat. Gambar Bagus, motor. bagus. Ini kurang nih. Motor ya, Ustaz. Cantik motornya. gitu loh. Iya itu motornya. Super X. Oke. Motornya Ustaz, dipeting rodanya ya. Iya. Ada setengah, ada nampak kok. Motor. Iya. Intinya Ustaz, Lupa terlalu melihat motor ketika berangkat karena motor ini penuh syukur ketika memecahkannya Ustaz, dari mimpi jadi kenyataan. Alhamdulillah. Karena panjang perjuangannya Ustaz kan, dari naik angkot sampai naik motor ini. Jadi ketika pergi keluar ruangan, Mama kan selalu mengingat baca ruangan, baca naik kendaraan karena Pak penuh tantangan dengan mobil segala macam gitu, jauh cukup perjalanannya Ustaz. Iya. Jadi alhamdulillah dengan kalimat doa-doa itu dengan keyakinan insya Allah Ustaz selamat sampai tujuan dan kita dapat disiplin waktu. Iya, Masya Allah. Itu dulu Ustaz. Iya, tadi agak duluan dari anak ya. Iya. Baik, terima kasih Zulfa. Oke, waktu habis. Kita lanjut ke Putri. Silakan Za. Tunjukkan apanya ya. Angkatlah Kak. Iya. Kami penasaran ya. Ya. Kok kosong? Ini di atas. Iya, silakan Za. Baik Ustaz, terima kasih. Bangun tidur ini Putri langsung masak untuk air Ustaz, air mandi semuanya. Habis itu masak nasi Ustaz. Setelah itu baru siap-siap bereskan anak keduanya Ustaz untuk ditinggalkan sama neneknya. Jadi setelah mandi keduanya dikasih makan gitu Ustaz, ditinggalkan, habis itu beri siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Enggak kredit ya. Ini gambarnya Za. Masak air dulu Ustaz. Oh, saya. Enggak, tapi gambarnya gambar panci itu. Iya, Pak. panci. Oh, ya. Belajar kamar panci. Ya, jadi makna panci itu tadi ya. Iya, maknanya Ustaz. Kekreditan di pagi hari, Persiapan di persiapan keluarga, logistik ya. Baik. Oke, cukup Zara? Baik. Syukran. Iya. Lanjut ke Merlin. Silakan Za. Ana ada 3 gambar juga Ustaz. Ada gambar jam 4 gitu. Karena Ana sekarang lagi challenge diri Ustaz. Oh, challenge. Karena kemarin pas libur tuh agak lost gitu kan Ustaz. Terus sekarang challenge pokoknya jam 4 terus sholat. Kenapa ada gambar ini kasur sebenarnya gitu. Oh, Ustaz. gitu. Godaan tadi pagi kan karena dingin dan gelap jadi godaannya tidur gitu Ustaz. Jadi itu. Jadi cuaca mendukung ya. Iya Ustaz. Tapi bangun jam berapa? Akhirnya terbang jam 4. Jam 4, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, cukup Za? Baik, terima kasih. Kita ke Zafia. Silakan Za.
Apa nih? Terbalik itu foto. Mesin, Enggak, gue emang kayak gini. mesin Ini cuci. emang gosok baju Ustaz, udah ya. Oh, Baju. iya. Terus kan beberapa hari ini hujan, Ana jemur kain hujan lagi, basah lagi, Apanya jemur tuh? lagi, hujan lagi, basah lagi. Terus akhirnya lah baju ini nggak kering-kering. Ketika hari harus dipakai, pagi itu Ana harus lama-lama biar dia kering. Itu yang paling lama. Oh, gitu. Iya. Dipaksa ya. Iya, itu yang bikin menyita waktu Ana pagi ini, Ustaz. Insya Allah kita doakan semoga bisa membeli mesin cuci pengering ya. Bukan mesin pengering ya. Dia ada mesin pengering, tapi kan masih lembab-lembab Ustaz. Jadi Iya. nggak bunyi juga dikit. Jadi itu makna gambar di pagi ini ya. Iya. Insya Allah. Gimana perasaannya pagi ini? Alhamdulillah. Mendung atau Mendung dan agak sedikit ketakutan Ustaz. Ketakutan. Melihat cuaca. Oke. Baik, syukran Ustazah. So, ini kan awal pertemuan kita ya, jadi kita nggak usah tegang-tegang. Sekarang ada satu ini ya, mungkin kalau kita mana remote-nya? Kita hanya refleksi saja dulu. Enggak. Oke, gimana nih? Kok gitu dia? Hang. Komputernya. Sebentar ya. Kita mulai jam berapa? 7? PBM-nya? 7.50. Oke, sebentar saja. Gitu dia. Nah, ini takdir Allah nih. Pas dibutuhkan macet ya. Oke, sebentar. Gimana rasanya kalau udah ngungkapin cerita di pagi hari? Mungkin ada sedikit yang tersimpan dalam kepala kita tuh agak sedikit mengurangi apa kali ya, beban apa gitu. Jadi begitupun mungkin nanti di anak-anak tuh kalau pagi mungkin ada kegiatan jurnal ya sebelum kita. Cuman kadang-kadang kan waktunya nggak bisa untuk seluruh anak ya, nggak cukup ya. Tapi nanti dicarikan strategi yang lebih lebih pas. Nah, sebentar ya. Ini aja. Ini di mana masalahnya nih? Share duplikat ya. Nah, ini. Hilang dia. Udah ini aja. Saza, pagi ini sebelum kita pergi ke kelas ada satu ayat yang mungkin kita dua ya bisa ambil insight ya. Oke. Ayat ini berada dalam satu surah pertama Al-Imran ayat 140. Apa tuh bacanya tuh Zaf ya? Nudawiluha bainan nas. Jadi kalau kita terjemahkan ini kira-kira bahasa kita ada masa kejayaan artinya naik, ada masa kehancuran artinya turun ya. Yang itu nanti akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita.
Nah, jadi ada pasang, ada surut dalam bahasa kita ya. Jadi Ustazah, kira-kira siapa yang bisa mengambil insight dari ayat ini? Ini ayat pertama ya. Ada? Apa nih? Silakan. Dreng. Apa insight yang kita bisa sampaikan melalui ayat ini? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada yang bisa bantu? Zaifa? Roda yang berputar. Iya. Ketika tuh jaya dan hancur ya, ketika kita di atas kita tidak sombong, ketika kita di bawah kita tidak tidak lari dari Allah. Tidak lari Jadi dari- intinya ketika kita di bagaimana, ingat kata Bu Awahi, bagaimana caranya kita mempertahankan ketika roda itu kan memang terus berputar dia kan, kehidupan itu terus berputar. Jadi bagaimana kita mempertahankan ketika kita lagi di bawah, kita terus bergerak. Manusia itu kan akhlak rakah ya, bergerak intinya. Jadi kita terus bergerak. Bagaimana ketika kita sedang di bawah, kita terus bergerak agar kita tidak tidak jatuhnya itu tidak menetap gitu. Maksudnya Artinya tidak dinamis menetap, ya. dinamis dia Dinamis. bergerak. Bagaimana kita berusaha agar kita bisa naik lagi. Baik, syukran. Ada lagi? Zafia. Kalau menurut pengalamannya, kadang ada masanya jaya, ada masanya hancur, ada masanya hidup ini bahagia aja, Bahagia aja. rahmat aja, rezeki aja. Rezeki Tapi ada aja. masanya ketika ada musibahnya, jadi ketika kita lihat orang hidupnya indah, misalnya dia pasti mengalami dan hidupnya musibah. Musibah. Titik jatuh. Titik jatuh. Kalau bahasa orang sekarang tuh apa? Titik terendah. Ada titik di atas, ada titik di rendah. Baik, syukran. Zarima, silakan. Kurang lebih sama juga dengan keduanya. Menyimpulkan ya. Ada saatnya kita sebagai manusia, sebagai Allah itu dikasih nikmat, diberi kemudahan, hanya disayang, dan hari itu dengan cara mungkin pada rezeki yang tidak diduga, kita diberikan nikmat kesehatan dan lain-lainnya, dimudahkan segala urusan. Ada juga saatnya di mana kita diberi ujian yang benar-benar kita nggak sanggup untuk melewatinya. Namun ada pun di antara kedua itu, baik itu nikmat ataupun ujian. Entah itu ujian secara fisik ataupun ujian di dalam hati, maka dua-duanya ada pelanggaran. Di mana ketika kita mendapat nikmat yang sangat banyak, apakah kita mampu bersyukur banyak atau lebih banyak, ataupun saat kita diberi ujian, maukah kita mengambil hidayah di balik ujian yang kita dapatkan itu. Okay. Adapun keduanya tetap memiliki pengajaran. Masya Allah. Jadi kalau belajar Jadi ketika kita ada fenomena ketika kita diberikan nikmat banyak oleh Allah, sebenarnya nikmat kita banyak ya, cuman mungkin kita nggak sanggup menghitungnya. Ada yang mengatakan Allah sayang sama saya, tapi ketika kita diuji di titik terendah, kita katakan Allah nggak sayang sama saya, gitu ya. Kita diuji dengan prasangka kita, diuji dengan pikiran kita, seperti itu. Baik, cukup untuk ayat pertama. Ayat kedua, silakan bisa menyampaikan. Ini ada di surat Toha 1-2. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oke, siapa yang bisa mengambil insight dari ayat ini, silakan. Dan barang siapa yang berpaling peringatanku, yang belum. Nah, yang belum. Apa insight yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ayo ini akan udah apa? Siapa yang berpaling dari peringatanku, sungguh ma'isyatan donka. Ya, silakan Zaririn. Kalau menurut pandangan Al-Asad, ayat ini menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada kita sebagai hamba-Nya. Karena setiap hal itu pasti sudah ada petunjuknya, pedomannya gitu kan. Jadi Allah sudah memberikan peringatan kepada semua manusia itu dalam hal apapun. Jadi kita sebagai manusia tentunya harus mengambil pelajaran dari
yang Allah turunkan kepada kita. Ketika kita berpaling dari peringatan itu, mungkin itu ya Ustaz. Kalau yang di kalimat selanjutnya, dia akan memberikan kehidupan yang sempit. Itu maknanya nyata mungkin ya Ustaz ya. Nyata, bukan kayak konotasi lagi. Tapi mungkin ya akan terasa sempit kalau kita tidak menghiraukan peringatan dari Allah tersebut. Nah, maka setelah itu ketika di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena selama di dunia mungkin kita tidak memperhatikan ayat-ayat itu, peringatan itu. Jadilah balasannya untuk kita di hari akhir, Allah menjadikan penglihatan kita buta atau tidak bisa melihat apapun gitu. Itu lebih kurangnya. Masya Allah, barakallah. Syukran Ustazah Riri ya. Masya Allah. SIK. Oke, dari yang lain? Ada lagi? Satu lagi. Bisa? Ayo, satu lagi ada pendapat? Zamerlin, Ulfa belum tadi ya? Insan belum ya? Kalau belum berarti minggu depan wajib ya. Okay. Baik saja karena waktu. Alhamdulillah ya. Ini ada 2 ayat ini, mudah-mudahan anak serahkan ya insightnya kepada masing-masing kita, mengambil kesimpulan sendiri, pelajaran sendiri gitu ya. Cuman sebagai penutup pada ayat yang kedua ini, ini menjadi refleksi sebetulnya bagi kita. Kadang kehidupan ini ada rasa sedih, ada rasa senang, ya kan? Ada rasa bahagia, ada rasa derita gitu dan seterusnya. Tetapi sebetulnya yang paling mendasar yang bisa membuat kita bahagia itu adalah apa itu? Zikrillah. Ya, ingat kepada Allah. Jika semua aktivitas kita, takdir kita serahkan kepada Allah, yakin ya dengan totalitas tidak ada kesedihan dalam hati kita. Artinya kita sebagai seorang muslim bahwa satu hal yang mesti kita pegang gitu ya. Kita diberikan kekuatan Allah untuk memilih mana yang benar, mana yang baik, tetapi ketetapan itu Allah yang menentukan. Dan kita diminta tawakal Allah. Tawakal itu bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain, kita pasar saja, enggak. Tapi tawakal adalah tentang bagaimana kita terus berikhtiar dan tetap berpersangka baik kepada Allah, apapun kondisi kita. Maka ketika kita menemui jalan buntu dalam hidup ini, satu-satunya jalan pulang adalah Allah. Satu-satunya jalan pulang adalah Allah. Baik, Ustazah, terima kasih waktunya pagi ini. Hari ini kita pertemuan pertama ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan berikutnya. Insya Allah kegiatan kita mungkin nanti akan bervariasi. Ini pembukaan perdana. Untuk seterusnya mungkin kita akan lebih banyak bagaimana kita bersama-sama saling mengisi ya, saling mengisi satu sama lain, saling memberikan makna, saling memberikan penguatan, dan yang terpenting adalah Ustazah, ini ada satu kitab mungkin yang sudah pernah belajar membaca kitab ini sangat bermanfaat kalau kita baca ya. Karena membaca kitab ini dulu sejak dari SMA ya, baca ini, dan ini sangat menginspirasi untuk kita meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi ketika kita akan meminta anak-anak kita untuk giat belajar, tekun belajar gitu, kita harus punya inspirasi dulu apa yang ingin kita sampaikan ke anak-anak. Maka saja insya Allah ke depan mungkin kita akan sedikit menyinggung bagaimana nanti kitab Ta'limut Ta'lim ini untuk kita pelajari bersama, kita bedah bersama, kemudian nanti kita turunkan kepada anak-anak didik kita ya. Tapi yakin saja yang pertama harus kita lakukan adalah tajdidun niyat, perbaharui niat kita ya. Perbaharui niat kita. Niat yang paling lurus adalah lillah, karena Allah. Ya, jangan karena apapun. Jangan karena lembaga, jangan karena aturan, tapi karena Allah. Kenapa Allah perintahkan kita belajar? Jadi belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan dalam bentuk apapun, gitu. Bahkan dalam keadaan tidur pun kita belajar. Imam Syafi'i itu, ya kan? Dalam tidurnya itu juga dalam kondisi belajar, Imam Syafi'i ya. Ini kita juga akan belajar bagaimana dulu para ulama mereka dalam menuntut ilmu, dan tentunya ta'lim muta'alim adalah bagaimana kita menerapkan nanti metode mengajar, dan kemudian anak-anak itu nanti gimana cara belajar gitu kan, kita turunkan. Baik, itu saja, kita tutup
kegiatan pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat semua ya, Ustazah? Salam. Baik. Udah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Zah. Sama-sama. dari Gambik, Gambik. Ya, dari Gambik.